Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian terapan yang telah kami tim laksanakan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian pendanaan RKT Universitas Negeri Padang tahun 2024. Judul yang kami angkatkan pada penelitian ini yaitu penerapan The 5Cs menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan historical thinking skill mahasiswa Departemen Sejarah Universitas Negeri Padang. Dengan ketua penelitian yaitu saya sendiri, Hera Hastuti, SPD MPD, dan dengan dua orang anggota, yang pertama Ibu Dr. Aisyah MPD dan Bapak Edmi Hardi MHum. Dalam penelitian ini kami juga melibatkan dua orang mahasiswa, yakni Mutiara Izati dan Rio Hervangga. Nah, pada monef ini saya akan menyampaikan 4 komponen penting dari penelitian ini. Yang pertama adalah ketercapaian luaran, kemudian kesesuaian penelitian dengan usulan, kemudian rencana tahun berikutnya, dan yang keempat yaitu persentase serapan anggaran. Ketercapaian luaran. Nah, penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan luaran wajibnya yaitu paten sederhana, yakni pendekatan The5Cs merupakan pendekatan pembelajaran sejarah berlandaskan karakteristik sejarah, dan paten ini sudah selesai ditulis naskahnya. Analisis yang digunakan untuk merumuskan paten ini yaitu menggunakan analisis dengan aplikasi Python. Nah, dari penelitian ini hal yang dipatenkan tersebut adalah bahwa The5Cs yang merupakan hasil pemikiran dari almarhum Profesor Mustika Z itu belum diterapkan dalam proses pembelajaran sejarah secara terstruktur. Ketika melakukan proses pembelajaran dan merumuskan The5Cs, Profesor Mustika Z baru menyampaikan 5 poin yang berhubungan yang bisa membentuk historical thinking skill mahasiswa. Namun pada penerapannya di kelas, kelima komponen ini belum dilakukan secara terstruktur. Padahal ketika kita memiliki tujuan, misalnya pembelajaran sejarah itu adalah tujuannya berpikir historical thinking, nah dia akan mencapai tujuan yang lebih baik itu kalau The5Cs ini distrukturkan dan secara aplikasinya dalam kelas itu, karena dia berhubungan dengan proses pembelajaran, jadi kita menjadikan The5Cs ini sebagai pendekatan. Sederhananya, The5Cs dari hasil pemikiran seorang sejarawan ketika diterapkan dalam kelas, dia akan menjadi sebuah pendekatan yang telah distrukturkan oleh pendidik sejarah, sehingga tujuan berpikir sejarah, salah satunya berupa historical thinking, lebih maksimal dapat tercapai ketika dia sudah menjadi pendekatan dengan pendekatan yang teratur strukturnya. Berangkat dari hal inilah, maka penelitian ini dilakukan dan akhirnya temuan ini diusulkan menjadi paten sederhana. Ini naskah paten yang telah rampung ditulis mulai dari analisis awal, kemudian bagaimana kebaruan hasil penelitian dan kebaruan naskah paten atau produk paten yang dihasilkan dalam penelitian ini. Lanjut, pada komponen kedua itu kesesuaian penelitian dengan usulan. Nah, dengan menggunakan metode action research, The5Cs sendiri dilaksanakan pada 3 kelas dengan model problem-based learning. 3 kelas, 3 angkatan dengan 3 mata kuliah yang berbeda. Layaknya penelitian terapan,
Nah, ada 3 kelas yang diambil. Yang pertama, media dan multimedia pembelajaran sejarah, kemudian sejarah Indonesia Baru 1, dan sejarah Indonesia Hindu-Buddha. Dan ketiga kelas ini juga memiliki angkatan yang berbeda, dari mulai 2022, 2023, sampai 2024. Nah, ini instrumen penelitian yang dilaksanakan dalam kelas dengan menggunakan model problem based learning. Maka T5SIS ini diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Nah, seorang observer melakukan teli terhadap kemampuan change over time, causality, context, dan complexity contingency mahasiswa. Yang kelima komponen ini menjadi bagian dari T5SIS. Ini dokumentasi penelitian pada 3 kelas. Ini persentase peningkatan critical thinking setiap siklusnya dengan 3 angkatan, 3 mata kuliah yang berbeda. Kalau kita lihat dari tabel ini, ada kecenderungan terjadi peningkatan per siklusnya. Misalnya, di sejarah Indonesia Baru yang awalnya hanya kemampuan critical thinkingnya itu adalah 60%, pada siklus kedua itu menjadi 72%, dan siklus ketiga menjadi 84%. Ini grafik peningkatan critical thinking mahasiswa dalam 3 mata kuliah tersebut. Nah, kemudian yang rencana tahun berikutnya. Pada penelitian ini direncanakan selama 2 tahun. Nah, ini merupakan tahun pertama dari penelitian ini. Tahun pertamanya kita sudah melaksanakan action research di dalam kelas dengan 3 mata kuliah dan 3 siklus dengan 3 angkatan yang berbeda. Dengan luarannya berupa paten sederhana sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani dengan LPPM UNP. Nah, pada tahun kedua akan dilakukan penyusunan buku panduan tentang pendekatan T5SIS yang sudah dipatenkan tersebut. Kemudian dilakukan FGD dengan seluruh dosen di Departemen Sejarah. Tujuannya adalah bahwa untuk menyampaikan kebaruan dari penelitian ini dan agar dosen bisa menerapkan pendekatan T5SIS ini dalam kelas. Nanti akan dipilih beberapa sampel dari penelitian ini untuk mata kuliah yang akan kita terapkan T5SIS dalam kelas. Nah, kemudian T5SIS ini diharapkan mampu diaplikasikan dan diterapkan oleh seluruh dosen di Departemen Sejarah dalam seluruh mata kuliah yang mereka ampu, sehingga kita harapkan nanti terjadi peningkatan kemampuan historical thinking mahasiswa Departemen Sejarah secara kontinu. Nah, adapun luaran dari penelitian ini berupa buku panduan, T5SIS, dan artikel Scopus. Kemudian persentase serapan anggaran. Pada persentase serapan anggaran, 70% dari anggaran digunakan untuk FGD, pengumpulan data, analisis data, dan analisis perancangan produk paten. Kemudian 30%-nya dilakukan untuk publikasi, pengurusan paten, pergelaran penelitian, dan pelaporan. Ini poster UNP Expo yang akan dipamerkan pada 3 Desember 2024. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai laporan monitoring dan evaluasi dari penelitian terapan ini. Terima kasih atas segala kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.